Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ebrard Channel dimanapun berada, semoga Anda di sana dalam kondisi sehat walafiat. Pagi ini udaranya cukup sejuk ya, kemudian suasana cukup cerah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Di antara sekian banyak orang yang saat ini barangkali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berada di rumah sakit, kemudian menahan penyakit, menahan derita yang disebabkan oleh berbagai macam. Ada yang mungkin oleh COVID, ada yang mungkin oleh jantung, ada yang mungkin oleh stroke dan seterusnya. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya dengan cara Allah yang dikehendaki. Mungkin dengan cara disembuhkan atau mungkin dengan cara dikembalikan kepadanya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berkehendak. Kita serahkan itulah yang terbaik buat saudara-saudara kita yang saat ini barangkali sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kesehatannya. Sahabat sekalian, pagi ini saya ingin mengupload satu video yang barangkali ini bertolak belakang dengan Anda sekalian. Tapi saya memberanikan diri untuk mengupload ini karena saya agak sedikit agak sedikit suka dengan orangnya ya. Barangkali juga banyak di antara Anda juga mungkin yang suka dengan orang ini ya. Berani melawan arus ya, melihat sesuatu yang menurut dia tidak benar, kemudian dia berani untuk mendobrak itu, dan akhir-akhirnya banyak terbukti apa yang dia sampaikan. Ya barangkali orang yang membencinya, orang yang tidak suka terhadap diri pribadi beliau, apapun yang dia sampaikan itu sebagai sampah ya. Apalagi mohon maaf misalnya tidak sepakat dengan gaya KPK misalnya ya, yang menggunakan cara-cara festivalisasi bahasa beliau dalam menangkap orang-orang yang dianggap koruptor. Kemudian dia mengatakan bahwa kenapa KPK itu terlihat bersih ya, karena KPK itu nggak ada yang sadap ya. Dan beliau mengatakan saya tahu borok-borok mereka di dalam. Wow, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa berani. Barangkali kalau misalkan ada satu pihak yang boleh menyadap KPK, bisa jadi ada juga borok KPK yang selama ini tidak terpublish dan tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi beliau tahu itu dan kita tidak tahu itu ya. Bagaimana videonya? Cek it out. Netizen pendukung Pak Jokowi tiba-tiba senang karena saya duduk seperti orang sopan di depan Pak Jokowi di rumahnya Ketua DPR waktu buka puasa. Karena saya dipaksa oleh Ketua DPR harus duduk di samping Presiden. Duduk saya. Dan saya setiap duduk sama Presiden, saya nggak ngomong masalah pribadi, saya ingatin dia. Pak, misteri buat saya. Bapak udah belanja menggelontorkan uang begitu banyak katanya untuk infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi 5% ke bawah. Pasti ada yang menahan. Kita ini sedang menikmati demographic bonus. Jumlah angkatan muda yang haus akan kerja. Ya. Yang ingin mengeksploitasi republik ini, jumlahnya lagi terbanyak sepanjang sejarah kita. Demographic bonus. Cuma mereka bingung gimana caranya tertahan kaki kita ini untuk berusaha. Dan itulah 5% itu. Tanya itu sumbernya apa, Pak? Saya bilang survei mengatakan ketidakpastian hukum. Jadi saya tanya beliau, bagaimana Bapak mau beresin ini penegakan hukum ini? Dan saya kritik KPK di situ, Pak. Saya kritik KPK itu bukan karena saya koruptor, Pak. Kalau saya koruptor kan udah ditangkap, saya pasti nomor 1 mau ditangkap. Saya kritik cara kerja. Cara kerja dalam negara itu ada undang-undangnya, ada prosedurnya. Hukum itu ada filsafatnya. Yang dilakukan oleh KPK ini adalah festival yang tidak kita perlukan, memuakkan. Anda mungkin senang aja ngelihat orang bupati tiap minggu ditangkap. Bohong itu, Pak. Bohong. Yang kita mau stop itu adalah bleeding atas ketidakpastian.
Supaya orang itu menjadi pejabat publik, bikin keputusan. Berani. Eksekusi, rakyat kasih izin, suruh bergerak. Lanjutkan. Ngurus KTP, ngurus ini cepat. Itu yang diperlukan. Jadi indikator dari hasil pemberantasan korupsi itu harus jelas. Negara kita tambah maju kah? Eksekusi pembangunan lebih cepat kah? Kepastian hukum lebih cepat kah? Bukan malah sebaliknya. Satu sisi indikator mengatakan, survei mengatakan bahwa ketidakpastian hukum di Indonesia ini mengancam termasuk dunia usaha sehingga tidak berani melakukan eksekusi bisnis. Tapi di sisi lain kita melihat ke orang ditangkap setiap hari. Jadi apa yang terjadi? Ini yang saya katakan, inilah kecurigaannya Trevor Aronson, ya, seorang wartawan yang menginvestigasi kerja negara. Sebab kadang-kadang negara menciptakan masalah supaya negara punya kesibukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan semata-mata karena masalah itu ada, tapi dia ingin menciptakan masalah supaya dia bisa ngabisin APBN untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Dan kita disuruh tepuk tangan, saudara-saudara sekalian. Sedih kita. Itu yang saya kritik, Pak. Maka saya bilang, saya kalau jadi presiden ya, ini saya ngomong begini ini untuk ini sebenarnya, bukan sombong ini. Tapi ini untuk meletakkan diri dalam posisi bahwa the power of the president itu luar biasa. Sehingga saya bisa mengatakan kalau saya jadi presiden, di tempat lain saya mengatakan 1 tahun korupsi hilang, Pak. Karena korupsi dihapus di Indonesia ini gampang banget. Nggak ada dalam darah kita ini pencuri, Pak. No, salah itu. Kultur kita itu kuat sekali. Kita nggak suka mencuri, Pak. Kita nggak suka cheating, Pak. Kita ini fair bangsanya. Kita ini diajarin puasa. Diajarin pengawasan Tuhan. Mustahil, Pak. Tapi kenapa tenaga sosial ini, tenaga agama, tidak bisa dipakai untuk memberantas korupsi? Karena nggak tahu, otaknya nggak ada. Saya bilang kalau jadi presiden, setahun saya selesaikan. Bahkan ini karena di Ambon, kita diskon 2 bulan. 10 bulan kita selesaikan ini korupsi, selesai kok. Ini soal gampang, Pak. Abjadnya ada, itu kontrol panelnya ada, gampang itu. Cuman negara membuat ini semua menjadi fiksi, Pak. Seolah-olah ini mustahil di stop. Tiap hari berkelana, hari ini di mana? Labuan Batu. Kemarin di Aceh, besok nanti kemana lagi? Keliuran ini. Hati-hati, biasanya daerah-daerah yang saya baru datang tuh ada OTT biasanya. Iya, untuk nunjukin bahwa saya salah. Dia bikin OTT di situ. Adalah pejabat lagi ngembalin uang pilkada habis kalah misalnya kayak gitu kan. Ya dikasihlah oleh seseorang amplop sedikit ditangkap. Nanti dibuka gini di depan KPK, tutup mata. Dia bikin drama, bohong itu, Pak. Itu bukan yang kita cari. Yang kita cari bagaimana ada kerugian negara 185 triliun di Freeport, tidak ada satu tersangka. Bagaimana Senturi 6,7 triliun, sampai hari ini banknya kita nggak tahu sudah kemana itu Bank Senturi. Tidak ada tersangka. BLBI, main-main aja ini penyidikannya. Nggak jelas. Begitu menyentuh orang-orang besar nggak bisa disentuh. Kan itu yang kita cari, kerugian negara, Pak. Hak publik. Kalau soal moral orang itu, Pak, yang saya bilang tadi itu. Nggak bakalan berhenti sampai kiamat orang terima uang, Pak. Nggak bakalan berhenti. It's morality. Yang kita cari adalah yang begituan yang menciptakan kerugian. Makanya kita trace-nya dari kerugian dulu. Mana temuan BPK yang mengatakan di situ ada kerugian. Trace itu, pasti ada sogok di dalamnya. Begitu cara kerjanya, bukan dia pakai ilmu malaikat, dia ngintip-ngintip orang, dia tangkap kiri kanan, gak selesai, sampai kiamat. Setahun lagi nih kita meninggal nih malam ini nih ya. Kita bangun 100 tahun lagi, masih OTT, Pak. Terus kita tepuk tangan. Dengan anggaran 1 triliun per tahun KPK melakukan itu. Jadi, fiksi, Pak, korupsi itu. Demokrasi itu, Pak, ya, begitu dia datang, itu yang pertama hilang, korupsi hilang. Tapi kebebasan tidak hilang. Sehingga masih ada orang nakal. Jadi demokrasi dan orang nakal itu, satu koin, dua sisi itu.
Karena Anda memberikan kebebasan, muncul orang nakal. Tapi dalam survei, kurva normal, manusia itu dibagi 3, Pak. Ada orang yang ekstrim baik, Pak. Mirip malaikat, ada itu. Sedikit sekali kurvanya begini. Di ujung ini ada, di sebelah kanan ini, ada orang mirip malaikat, baik sekali. Jarang kita ketemu orang kayak begitu. Sedikit sekali. 0,sekian%. Ada orang nakal sekali sebelah kiri sini. Kayak iblis, Pak. Ada, tapi sedikit. Hukum itu, Pak, mengejar yang kecil ini. Karena itu yang dicari bukan orang keliru, tapi orang salah. Yang dengan niat jahatnya, dia melakukan pengerusakan sehingga merugikan publik. Merugikan keuangan negara. Jadi pada umumnya kita bangsa baik. Jadi jangan pesimis. Gara-gara ini semua, ya kan, dikembangkan gitu. Kalau KPK boleh OTT kepada lembaga lain, kenapa kita tidak boleh OTT KPK? Kenapa di KPK nggak ada orang nyuap? Kenapa di tempat lain, di kepolisian sudah, di kejaksaan sudah, di Mahkamah Agung sudah, di DPR sudah, DPD sudah, daerah sudah. Kenapa sudah OTT? Kenapa KPK tidak ada OTT? Karena dia tidak disadap. Dan kelembagaan negara lain tidak ditugaskan untuk menyadap dia. Siapa bilang? Saya tahu kasus-kasus mangkrak itu ada dalangnya di sana. Kenapa reklamasi 500 triliun tersangkanya cuma satu orang anggota DPRD dari Partai Gerindra? Mana bisa ada reklamasi 500 triliun, berdiri 800 bangunan di atasnya tanpa izin satupun, tersangkanya nggak ada. Siapa yang melindungi itu? Saya tahu cukong-cukongnya dan calo-calonya. Dan itu berkentayangan di dalam KPK. Ya, itu teman-teman sekalian, sahabat sekalian, videonya. Ya, barangkali banyak di antara Anda yang tidak suka dengan video ini, tapi saya ingin menempatkan pada porsi yang adil. Artinya begini, bukan berarti ketika kita tidak suka dengan orang, kemudian kita tidak ingin mempelajari pikirannya. Jangan-jangan apa yang dia sampaikan itu bisa jadi betul adanya, karena kita tidak tahu. Ya, barangkali saya juga termasuk yang sepakat dan tidak sepakat dengan banyak hal yang beliau sampaikan, ya. Tapi dalam hal ini saya ingin hanya menampilkan satu video ini menjadi menjadi komparasi buat diri pribadi saya yang selama ini sangat kagum dengan satu lembaga ini, KPK dalam hal ini. Luar biasa heroik dan wow. Tapi dengan video ini saya juga berpikir, apa iya ya, mungkin perlu juga kita mengawasi kinerja KPK yang luar biasa heroik begitu, dan seolah-olah dia bersih sebagai malaikat, tapi ada selentingan-selentingan yang mengatakan bahwa dia juga kotor, seperti itu. Wallahu alam. Namun apapun komentar Anda silakan. Jangan lupa komentar sepanjang apapun ya, tapi komentarnya yang sopan, tentunya yang konstruktif, ya, yang membangun agar kita sama-sama membangun narasi-narasi yang baik untuk negara kita ke depan, insya Allah. Demikian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.